Ya, halo selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di sesi virtual learning session 3 by Formasi Akoladia Group. Sebagai informasi, Foster and Bridge Indonesia, Deco Learning, dan juga Harvey Sterling Indonesia merupakan unit bisnis dari Formasi Akoladia Group, di mana setiap minggunya Foster and Bridge Indonesia dan Deco Learning menyelenggarakan virtual learning session dengan menghadirkan tema-tema menarik seperti soft skills, project management, leadership, dan tema-tema menarik lainnya. Sebelum kita mulai materi hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nastiti Handayani. Saya di sini sebagai host yang akan memandu sesi webinar hari ini. Saya ucapkan tetap semangat ya rekan-rekan semuanya. Oke. Pada sesi webinar kali ini, topik yang akan kita bahas selama 1,5 jam ke depan adalah 7 effective tips in addressing communicative feedbacks and insights to our remote team yang akan difasilitasi oleh Bapak Herdianto Purba, SEMM. Baik, sebagai informasi nih rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, virtual learning session ini selain interaktif kami adakan Zoom, kami juga lakukan secara live streaming di Facebook page Foster and Bridge Indonesia dan juga YouTube channel Foster and Bridge Indonesia. Saya ucapkan halo, selamat bergabung untuk rekan-rekan yang menyaksikan webinar hari ini melalui Facebook ataupun YouTube channel kami. Selamat mengikuti webinarnya ya. Oke, rekan-rekan yang ada di Zoom yang sudah bergabung bersama kami ataupun di YouTube dan Facebook bisa share juga nih ke rekan-rekan yang belum ikut bergabung hari ini di webinar ini agar dapat mengikuti materi hari ini melalui live streaming Facebook dan juga YouTube kami. Link live streamingnya akan kami kirimkan melalui chat Zoom ya rekan-rekan semuanya. Bisa dilihat kemudian di-share ke rekan-rekan yang lain. Oke, sebelum kita mulai materinya nih, saya ingin membacakan terlebih dahulu rules webinar sesi kali ini. Rules selama sesi berlangsung. Bapak Ibu, mohon cantumkan nama lengkap, bukan nama panggilan di profil akun Zoom ya. Kemudian mohon mengaktifkan video atau menggunakan foto profil saat sesi sedang berlangsung. Selama pembicara menyampaikan materi, seluruh audio peserta akan di-mute oleh host. Kemudian saat sesi diskusi atau tanya jawab, rekan-rekan bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat, atau apabila masih ada waktu, rekan-rekan juga bisa menggunakan fitur raise hand pada bagian partisipan, atau mengangkat tangan agar terlihat di layar video. Begitu juga dengan rekan-rekan yang sedang mengikuti webinar kami melalui live streaming di Facebook dan juga YouTube, bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar yang tersedia. Dan dimohon untuk peserta tidak keluar masuk ruangan Zoom selama sesi sedang berlangsung, atau jika ingin meninggalkan sesi, harap memberitahu tim kami atau admin melalui chat Zoom. Oke, di kolom chat Zoom rekan-rekan juga sudah kami cantumkan rules-nya, bisa dibaca kembali apabila tadi terlewat ya. Baik, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Herdianto Purba yang akan menjadi narasumber materi VLS hari ini. Tapi sebelum mempersilahkan ke Pak Purba untuk mulai, saya ingin sapa dulu ya Pak Purbanya ya. Halo Bapak, apa kabar? Halo Nasiti, kabar Iya, baik. sehat ya Pak ya? Sehat, sehat, sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Oke Pak, sudah siap untuk mulai materi hari ini Pak? Oke, siap. Siap, oke. Rekan-rekan, Bapak Ibu semua, kita langsung mulai saja ya materinya untuk Pak Purba, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Selamat pagi semua rekan-rekan yang ikut acara kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Nah, seperti yang disampaikan temanya kita ya, ada 7 cara bagaimana kita berkomunikasi secara jarak jauh dengan tim kita. Termasuk juga saya akan bahas ada 3 hal utama ya yang akan kita bahas, terutama bagaimana kita melakukan komunikasi yaitu dalam hal meeting baik internal maupun ke eksternal. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan feedback ya
buat tim kita, rekan-rekan kita, bawahan kita, supaya apa? Ya, supaya kinerjanya tetap terjaga meskipun kita bekerja dari jarak jauh. Saya kira itu ya poin utama kita. Baiklah, saya akan mencoba menyampaikan poin-poin yang akan kita bahas. Mbak Nastiti, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, Oke. sudah, slide-nya sudah terlihat. Oke, jadi boleh saya lanjut ya? Silakan, Pak. Baik, teman-teman semua. Nah, kenapa kita sih perlu melakukan meeting secara online? Nah, ini yang pertama ya. Poin pertama yang akan kita bahas dalam jangka waktu kurang lebih sampai jam 11:30-an nanti kira-kira kurang lebih ya. Nah, meeting online. Seringkali kita di dalam melakukan meeting, ya, offline aja sering ada masalah, apalagi ditambah lagi dengan kalau kita meetingnya online gitu ya. Oke, ya. Kenapa meeting online ini perlu? Pada masa sebelum masa COVID, meeting kita seringkali juga tidak efektif, ya. Nah, kalau di masa work from home ini, di masa COVID, mungkin ketemuan jarang, kemudian sebagian dari kita mungkin work from home, gitu ya. Lalu kalau kita tidak ada meeting, wah bisa kacau nih organisasi ya, koordinasinya, urusan pekerjaannya bisa amburadul semua lagi ya. Itu, jadi tetap kita perlukan untuk mencapai goals-goals kita yang sudah kita canangkan, gitu ya. Oke. Kemudian meeting ya itu tadi saya sampaikan, seringkali meeting offline aja sering banyak bermasalah, ditambah lagi dengan kita dari jarak jauh yang secara visual kita nggak ketemuan langsung, bahasa tubuh nggak bisa kita kelihatan, dan sebagainya ya. Bisa jadi seperti itu. Dan kenapa meeting online ini juga kita perlu tambahkan di dalam hal kita memberikan feedback ke internal kita, terutama bawahan atau tim kerja kita. Ya. Nah, seperti tadi saya ungkapkan juga, kita terus melakukan koordinasi, ya, memberikan feedback, meeting internal kepada bawahan kita supaya apa yang sudah kita canangkan di awal tahun, target-target kita, koordinasi pekerjaan, semua bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kita dengan sesi virtual learning ini. Ya. Next, kita akan masuk lagi ke next berikutnya. Permasalahan yang sering terjadi kalau kita offline, ya. Yang pertama, ada 7 hal yang biasanya sering terjadi permasalahan kalau kita melakukan meeting offline yang sering kita temukan. Ya. Yang pertama tujuan. Kadang-kadang kan kita meeting yang penting kumpul gitu kan, untuk ngapain ya, kepingin ketemuan aja gitu. Ya. Tujuannya sendiri nggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Kita justru mengganggu orang lain. Karena mungkin dia lagi sibuk, waktunya padat gitu ya. Cuman karena dia nggak enak sama kita, menolak, akhirnya ikut, tapi di meeting pun dia hati dan pikiran jiwanya itu nggak di situ gitu. Nah, karena kenapa? Karena mungkin tujuan kita nggak jelas mau ngapain meetingnya. Apalagi kalau siapa yang di sini coba kalau diundang meeting oleh atasan berani nolak misalnya, nggak ada kan? Nggak ada yang berani nolak. Cuman permasalahannya kalau kita nggak berani nolak juga, ya akhirnya kita buang-buang waktu, padahal peran kita di meeting itu mungkin nggak dibutuhkan saat itu. Gitu. Ya, jadi tujuannya harus jelas dulu mau ngapain, supaya nanti audiens kita kan bisa paham kenapa dia perlu ikut. Gitu. Termasuk yang kedua, peserta. Siapa sih peserta yang mau nanti kita ajak di dalam meeting online kita, ya kan? Baik di internal maupun eksternal. Nah, pesertanya, apakah bagian-bagian tertentu harus ikut atau tidak perlu dulu sementara, ya? Atau si A, si B, si C ikut, si D nggak usah dulu, misalnya kan? Karena dia mungkin bisa mengerjakan lebih produktif, mengerjakan hal-hal yang lain, gitu ya. Jadi harus jelas, jangan asal meeting, kumpul, gitu, ya.
Nah, itu yang sering akhirnya mengganggu produktivitas dan kinerja tim kita secara keseluruhan. Nah, kemudian kita juga harus batasin waktunya sampai kapan supaya orang tahu juga mengalokasikan waktunya gitu. Nah, jangan sampai atau bahkan ada yang sudah merencanakan waktu setelah berjalannya meeting ya melebar kemana-mana, bahas kemana-mana, akhirnya tetap juga meskipun sudah ada batasan waktu, tapi karena kita terlalu asik, ya akhirnya melebar dan tidak fokus lagi kepada tujuan meeting semula. Itu teman-teman. Kemudian yaitu agenda. Agenda ini penting sekali supaya orang tahu juga dia harus mempersiapkan apa nanti di sana, membawa apa, data apa, laporan apa, ya, supaya sesuai dengan agenda yang mau dibahas, poin-poinnya tentang apa dulu gitu. Jadi jangan nanti sampai kita di meeting, kemudian peserta itu nggak siap dengan apa yang mau dia bicarakan di meeting nanti. Nah, ini akhirnya komunikasi kita jadi terganggu, meeting kita juga terganggu. Ya, nah itu yang perlu kita perhatikan juga. Kemudian proses meeting ya lebih profesional lah, artinya prosesnya itu ada istilahnya kalau diperlukan misalnya ada notulensinya ya, ada yang nanti menjadi moderatornya supaya bisa mengkontribusikan semua pembicaraan dengan adil ke seluruh peserta gitu. Jangan dikuasain oleh seseorang aja yang dia merasa paling punya suara misalnya seperti itu ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Dan yang keenam itu adalah hasil dari meeting itu. Seringkali meeting pertama hasilnya nggak jelas, dibawa lagi di meeting kedua, ya dibahas lagi yang meeting kemarin. Seringkali juga terjadi kejadian-kejadian yang kayak gitu. Jadi dan juga kejadian yang lebih parah lagi juga yaitu hasil meeting udah itu peserta bubar, dia nggak tahu apa hasil yang mau dikerjakan atau ditindaklanjutin. Nah, jadi habis meeting ya sebaiknya dibuat notulensinya dan seluruh peserta itu harus dapat, ya, harus dapat. Makanya tadi perlu ada kayak misalnya pembicaraan kita dicatat, ada notulensinya supaya setiap orang setelah meeting nanti ya semua dikomunikasikan, disampaikan poin-poin inti yang dibicarakan di dalam meeting itu tadi apa, ya supaya semua bisa mengikuti. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga yang terakhir adalah yang ketujuh. Kalau kita meeting baik di internal pun ya, internal maupun eksternal, ya itu masalah follow up-nya gimana. Jadi jangan sampai orang selesai meeting, ada hasil meeting, tapi ya udah dibiarin gitu aja. Meeting berikutnya kita tanya orang yang bertugas menindaklanjutin, dia nggak bertanggung jawab gitu. Jadi kita sebagai pimpinan juga harusnya mengikuti pergerakan hasil meeting yang sudah kita bicarakan, yang masing-masing orang atau masing-masing peserta atau bawahan kita di situ mengerjakan, bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan atau bertanggung jawab. Begitu. Nah, satu hal pengalaman juga menarik waktu ketika saya juga di kantor dulu ya. Cobalah di dalam nanti kalau kita meeting-meeting internal, kadang-kadang ada itu anak buah kita yang aktif ya, yang positive thinking ya. Dia punya banyak ide, usulan-usulan misalnya seperti itu. Jangan sebentar-sebentar karena dia paling aktif, paling banyak ide, paling banyak positifnya, terus kita sebagai pimpinan meeting bolak-balik minta dia yang ngerjakan. Ya, ini juga saya pernah ngalamin soalnya kayak gitu ya. Jadi artinya lama-lama apa yang terjadi, awal-awalnya sih mungkin kita senang gitu ya, diberi kepercayaan, tanggung jawab gitu ya, wewenang. Tapi kalau lama-lama kita selalu punya ide, punya usul-usul, punya masukan dan sebagainya, terus kita terus yang disuruh ngerjain, lama-lama malas. Nah, ini juga
perlu kita perhatikan keseimbangan peran tugas masing-masing tim kita di dalam menindaklanjutin hasil meeting kita supaya lebih efektif dan produktif. Ya, nah, ini permasalahan persamaan yang sering terjadi kalau kita di internal, kira-kira begitu, offline lagi. Ya, nah kalau online ditambah lagi 5 masalah ini lagi. Kalau di offline kita bisa bertatap muka langsung, ya, melihat gesturnya dia suka atau tidak. Nah, kalau di online, nah terkadang seringkali terjadi juga, ya saya juga ngamatin ya anak-anak kita yang ikut virtual, belajar virtual gitu ya. Kameranya dimatiin lah, ya. Kemudian dia asik main handphonenya dengan temannya atau malah main game gitu ya. Dia hadir di situ, terdaftar di online itu, tapi roh jiwanya, fisiknya udah entah di mana gitu. Ya, nah ini tantangan kita ketika kita melakukan komunikasi virtual, ya, termasuk di dalam tim kita maupun ke eksternal kita. Jadi ini tantangan lagi. Kemudian yang kedua, lingkungan dan suasana tempat meeting kita, di mana kita melakukan koordinasi kerja, mungkin work from home dari jarak jauh dan sebagainya. Seolah-olah kalau kita dari rumah misalnya masing-masing atau dari manapun, ya sudahlah, kalau yang namanya di rumah ya sudah pakai kaos ala belel biasa aja, kemudian mungkin kalau pagi-pagi meetingnya pakai anduk diselempangkan di pundak gitu karena mau belum mandi misalnya ya. Ya, terus kemudian orang lain yang ada di rumah wirawiri ke sana ke sini gitu kan. Ya, ini tidak sangat profesional. Karena kenapa? Apalagi kalau pimpinan meeting yang melakukan hal seperti ini. Akhirnya apa? Karena kan pimpinan role model, contoh. Kalau kita aja begitu, ya anak buah ya wajar kalau dia nggak pasang webcam. Dia juga milih tempat ya sembarangan gitu kan. Nah, jadi sebagai pimpinan meeting yang memimpin komunikasi meeting kita di dalam internal kita jadilah role model yang baik, ya, supaya anak buah kita juga mencontoh. Kalau dari kitanya sudah enggak, itu pasti akan menular, gitu, ya. Nah, yang ketiga tantangan kita yang berikutnya kalau kita online, komunikasi kita online ataupun meeting dalam hal ini, misalnya, ya, terutama ya koneksi internet. Ya, koneksi internet misalnya lemot, sering putus-putus, jaringan tidak kuat. Yang lebih parah lagi misalnya kalau bawahan kita mengandalkan internet model paket gitu ya, paketan, dan kemudian paketnya tiba-tiba habis gitu ya. Nah, ini kemudian terputus gitu kan. Ini juga menjadi tantangan lagi selain tantangan yang sudah kita hadapi waktu kita offline tadi kan. Terus yang berikutnya kalau kita komunikasi dan meeting online ini misalnya, ya itu tadi juga. Belum tentu semua orang siap dengan teknologi yang sekarang lagi booming lah ya. Semenjak COVID ini semua orang mengandalkan sistem online semua, virtual gitu ya. Tapi belum tentu semua orang siap, terutama di bidang mungkin dia harus ngapain, apalagi kalau misalnya software-nya harus pakai selain Zoom apalagi misalnya gitu ya. Wah, itu kan harus dia belajar lagi. Ini gimana lagi gitu sebagainya. Nah, ini tantangan lagi. Belum lagi kalau misalnya tidak semua orang sempurna sarana dan peralatan untuk dia bisa virtual meeting, ya kan? Nah, misalnya contoh sajalah headset, mungkin dia ada sih yang kecil-kecil itu yang putih biasanya misalnya kan yang dia sering pakai untuk dengar musik. Tiba-tiba kan itu kan rentan banget, ketarik sedikit putus kabelnya gitu ya. Sebelah aja yang kedengeran misalnya ya. Yang sebelah lagi itu pun udah kresek-kresek suaranya gitu kan. Nah, belum lagi masalah pencahayaan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini tantangan tersendiri. Kita aja tim kita ya buat teman-teman juga kita sharing juga di sini. Untuk mempersiapkan VLS ini aja, itu udah beberapa hari kita, bahkan 1 jam sebelum acara ini dimulai, kita udah nyoba lagi nih. Dari segi pencahayaan, posisi duduk, ya,
dan sebagainya, tes ini, tes itu, dan sebagainya ya. Jadi makin bertambah tantangan kita kalau kita melakukan komunikasi atau meeting online ini gitu ya. Nah, meskipun demikian teman-teman, tentunya kita harapkan tantangan-tantangan ini bukan hambatan yang utama untuk kita akhirnya tidak melakukan intens meeting-meeting atau komunikasi internal kita juga. Tidak, karena jangan sampai lah kinerja kita turun drastis, meskipun beberapa perusahaan mengalami situasi yang sulit, tapi bukan berarti kita terus ya sudah pasrah menerima situasi meeting jadi jarang, meeting seadanya, dan sebagainya. Karena kan masalah pembatasan sosial, ini juga kita perusahaan saling kerjasama kan, tidak selalu harus kita bisa ketemuan bareng untuk membicarakan sesuatu hal tentang pekerjaan kita. Nah, inilah harus kita berdayakan, baik diri kita sebagai pimpinannya, maupun juga kepada anak buah kita. Mereka harus kita siapkan, kita bekali juga dengan lebih baik. Ya, ini kira-kira. Next. Oke. Nah, ini bacaan saja teman-teman, beberapa contoh-contoh lah ya, kalau kita meeting komunikasi internal maupun ke eksternal ya. Oke, kalau di internal ya seperti kita tahu aja lah ya, ada proses brainstorming mungkin dalam rangka kita mencari ide-ide atau usulan-usulan ya, perkembangan-perkembangan, kemajuan yang mau kita capai, itu proses brainstorming. Problem solving, misalnya selama periode kuartal pertama ini ada masalah apa dalam kinerja kita yang perlu kita cari solusi-solusinya, ya, problem and decision making-nya seperti apa. Mungkin rencana-rencana untuk kuartal kedua lagi, apa yang mau kita planning, ya, ini kan udah bulan Maret kan, udah mulai masuk lagi planning kuartal kedua kita tinjau lagi dan sebagainya. Pengorganisasian, koordinasi kerja yang lebih baik lagi, monitoring, ya, progress report yang terus kita perlu lakukan, misalnya seminggu sekali, dan sebagainya ya, itu internal. Atau laporan-laporan progres, kalau ada proyek-proyek tertentu yang terus harus dipantau, misalnya ya. Nah, atau juga yang tidak kalah penting adalah sebagai pimpinan dalam rangka kita mau memberikan feedback buat anak buah kita supaya kinerja anak buah kita tetap terjaga, tetap termotivasi, dan dia mencapai target-targetnya. Ya, nah, perlu kita ingat juga, kalau kita bisa tetap membantu mengembangkan bawaan kita dengan cara memberikan feedback yang baik dan benar, ya, itu kan hasil kali sukses pimpinan, kan itu hasil kali dari sukses anak buah kita, ya. Jadi jangan gara-gara kesulitan kita ketemuan terus feedback juga semakin tidak pernah dilakukan, akhirnya kinerja kita terjun bebas, ya. Nah, tetap bisa kok kita lakukan. Nanti kita bahas di sesi terakhir khusus terkait dengan bagaimana kita memberikan feedback secara online juga dari jarak jauh, gitu ya. Nah, yang berikutnya kalau ke eksternal, kalau misalnya komunikasi virtual kita, meeting kita lakukan untuk internal, bisa juga dalam rangka proposal bisnis, presentation, ya. Dan mungkin ini juga saatnya bagi kita, saya kira, untuk kita bisa mengedukasi customer kita yang sudah terbiasa dengan offline, mungkin kadang-kadang agak kurang nyaman dengan meeting-meeting online. Tapi mau nggak mau, ya kita saja, saya saja sebagai trainer, kadang-kadang mulai bingung tuh awal-awalnya dulu lakukan training secara virtual gitu ya. Kayaknya ada yang nggak pas gitu. Terutama apa? Karena trainer itu kan perlu perlu dengan bahasa tubuh, gestur, game, permainan, role play dan sebagainya gitu ya. Nah, awal-awalnya kita mikir tuh gimana caranya. Yang biasanya kita harus ketemuan secara virtual, offline, ya. Dan situasi-situasi itu harus kita lakukan secara online. Ada sih beberapa yang nggak bisa kita pakai secara online,
tapi ada juga yang bisa kita pakai dan terus kita kembangkan. Ya. Awal-awalnya gitu. Ya, begitu juga dengan customer kita, klien-klien. Kalau memang tidak memungkinkan untuk kita offline, kita edukasi lah, ya, pelan-pelan secara online juga. Ya, tapi kalau terpaksanya harus offline, ya jangan lupa protokol kesehatan tetap harus kita utamakan, ya, supaya kita cepatlah pulih dari yang namanya si COVID ini, ya kan? Ya baik follow up, progress project, project problem, mungkin dalam rangka menegosiasikan sesuatu proposal bisnis kita, atau mungkin kita ada project bersama join promo, misalnya kita harus koordinasi pekerjaan antara customer dengan kita, ya, dan sebagainya. Ya, itu contohnya misalnya. Oke. Next, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, kalau tipsnya apa nih? Ya, kita bicara tips-tips aja lah yang praktis-praktis ya, karena waktunya juga kan nggak panjang ya. Nanti kalau mau lebih detail bisa kita bicarakan lebih lanjut ya. Tips ya, artinya poin-poin penting yang perlu kita perhatikan kalau kita meeting online. Nah, kalau tadi kita bagi dua, yaitu kalau meeting internal maupun eksternal. Sekarang kita bahas dulu yang kalau kita internal. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya di sini ada yang mau bertanya, seperti yang dikatakan oleh Nastiti tadi, silakan aja ya, saya di-cut. Kita lebih enak sharing, diskusi, ngobrol-ngobrol gitu. Saya lebih suka gitu ya. Jadi no problem, saya lagi ngomong di-cut, nggak apa-apa ya. Atau kalau mau chat adminnya, saya nggak sempat baca, disampaikan aja Mbak Nastiti ya ke saya ya, biar kita bisa diskusi panjang lebar juga. Mungkin jauh lebih efektif kalau misalnya lebih membahas problem-problem kita tentang hal ini. Oke? Iya, tapi bisa lanjut aja dulu, Pak. Soalnya belum ada. Belum ada ya. Nah, kalau kita ini ya tipsnya, kalau kita melakukan meeting internal, saya bagi menjadi tiga bagian besar utama. Ya, apakah sebelum meeting, pada saat meeting, dan setelah meeting. Nah, poin pertama kita bahas dulu, garis besar yang pertama. Nah, kalau kita sebelum meeting, apa yang harus kita lakukan, teman-teman, supaya meeting kita ini bisa menjadi lebih efektif, khususnya meeting kita yang internal. Ya, yang pertama, seperti kita sampaikan, sebelum meeting, cobalah rencanakan tujuan. Tujuan, goals yang mau didapatkan dari meeting itu apa? Ini harus clear dulu sama kita sebagai pimpinan meetingnya. Begitu juga kepada anak buah, tim kita. Dia harus tahu juga, ikut meeting ini mau membicarakan atau tujuannya apa. Nah, itu akan tertuang, akan terlihat di dalam agenda dari meeting kita itu. Ya, dari situ akan semakin jelas terlihat. Kemudian pastikan lagi, apakah seluruh anak buah kita harus ikut? Ya, jangan kebablasan karena meeting ya semua harus ikut. Jangan dia mengerjakan sesuatu yang jauh lebih penting daripada harus ikut meeting saat ini gitu. Mungkin dia bisa aja nanti mendapatkan informasi lebih lanjut dari hasil meeting ini tanpa dia harus ikut meeting dulu. Jangan-jangan dia sedang mengerjakan apa yang Anda perlukan untuk dibawa ke customer misalnya ya. Tapi karena dia nggak enak nolak, ikut aja padahal pikirannya udah nggak di situ. Nah, ini yang perlu, apalagi kalau dikejar deadline. Ya kan? Dia menggerutu aja itu di meeting itu jadinya ya. Dan waktu meeting, pastikan kalau bisa jangan terlalu meleset lah ya. Nah, itu yang perlu kita bahas supaya orang bisa merasa dihargain waktunya. Oke. Kemudian jangan lupa juga pastikan membuat undangan meeting supaya orang bisa mempersiapkan segala sesuatunya, baik bahan-bahan, dirinya, mungkin dia punya acara-acara yang lain yang kita tidak tahu gitu ya. Jadi kalau kita buat undangan, kan minimal orang sudah mempersiapkan diri, ataupun kalau misalnya dia nggak bisa hadir, dia lebih awal memberitahu kita bahwa dia ada
alasan tertentu yang memang dia mungkin nggak bisa ikut, ya kan? Itu kalau perlunya kita buat undangan, ya minimal H-1 gitu ya. Oke. Nah, kalau memberi undangan juga ini tips juga nih tambahan lagi dalam masalah waktu. Ya. Supaya orang bisa on time, karena seringkali kan kalau penyakit orang Indonesia itu kan suka ngaret katanya kan. Suka ngaret. Supaya habit ngaret-ngaret ini kita bisa hilangkan pelan-pelan. Coba tipsnya gini, dalam undangan itu misalnya kita mau meeting jam 10. Anda tulis di undangan itu jam 9:17 gitu. Ya. Kenapa angkanya aneh gitu ya? Nggak apa-apa. Itu saya belajar juga ini dari bisnis yang lain gitu ya. Coba misalnya Anda perhatikan kalau ke Indomaret, ke Alfamart, itu nggak ada harga yang bulat-bulat, itu nggak ada. Misalnya harga permen 10.000 itu nggak ada. 9.700 gitu. Kok nggak 10.000 aja sih gitu. Nah, saya belajar kenapa angka-angka itu begitu pentingnya membuat angka-angka yang aneh itu. Karena kesannya seolah-olah kan sebenarnya sama dengan 10.000 tuh, 9.700 kan. Terus kita bayar ke kasir yang 300 bisa disumbangkan Pak kan gitu kan. Ya. Seolah-olah dia mau ngasih tahu kita bahwa harga permen ini nggak mahal loh, cuma 9.000, nggak nyampe 10.000. Padahal sama aja itu nilainya 9.700 atau 9.800 dengan 10.000, ya kan? Begitu juga sebenarnya di dalam angka jam. Ya. Kalau kita mau meeting jam 10, tulis aja jam 9:47 gitu. Nah, supaya orang supaya orang mengundang perhatian orang, waktu itu penting gitu, jam itu penting. Supaya orang jam 10, kalau jam 10 nanti ngaret, jam 10:15, jam 10:10 gitu datangnya. Tapi kalau kita bilang di undangan itu kita tuliskan, kita nanti ada meeting ya, jam berapa Pak? Itu kan kita tuliskan jamnya, tanggal berapa, jam 9:47. Nah, orang kan udah, ini serius nih gitu kan. Sampai angka belakangnya aja itu angkanya aneh gitu kan, nggak biasanya. Itu membantu mencoba ya, supaya orang perhatian dengan waktu itu supaya jangan ngaret lagi gitu. Oke. Tuh. Nah, sebelum meeting ya kita juga persiapan tentunya ya. Seperti tadi saya sampaikan, persiapan diri kita ya. Jangan meeting jam 8, kita tidur jam 3 gitu ya. Ya Anda sih bisa mungkin bangun, tapi kelihatan tuh wajahnya sembab gitu ya, kayak kering gitu ya. Terus lesu ya. Hati-hati loh ya, di dalam komunikasi itu bisa kita lihat orang yang lagi tidak mood, tidak ini dan sebagainya, itu bisa terlihat dari mimik wajah kita. Ya, persiapan diri. Oke. Kemudian bahan, materi yang mau kita bicarakan itu udah oke atau belum? Udah dipersiapkan, sudah kita print, sudah kita siapkan slide-slide yang perlu kita tayangkan ke teman-teman, ya. Jangan sampai nanti baru mencari-cari filenya ada di mana gitu kan. Kemudian kelupaan, waduh error lagi laptopnya misalnya kan. Nah, ini juga harus kita antisipasi. Ini sharing juga ini pengalaman. Untuk mempersiapkan ini, seminggu yang lalu kita udah cek ini semua. Bahkan baru ketahuan, ternyata webcam kamera laptop saya bermasalah, hardware-nya rusak. Ya namanya dipakai kan, teknologi. Udahlah saya nggak ngerti kan, otak-atik sana otak-atik sini. Solusinya gimana? Ya udah akhirnya saya bawa ke dokter laptop, beli webcam. Nah ini sekarang saya pakai webcam eksternal jadinya. Kalau tiba-tiba saya tidak mempersiapkan, tim kita tidak persiapan itu, kan fatal nih acara ini sekarang. Ya, Anda hanya mendengar suara saya, tapi visual saya nggak bisa kelihatan. Nah kayak gitulah ya. Jadi persiapan kita itu matang supaya karena kita memberikan contoh kepada tim kita, bawahan kita. Seperti tadi lingkungan dan peralatan, ya. Lihat, cek apakah suara-suara bisa ada banyak gangguan, ya. Nah,
kalau misalnya kita di ruang tamu, coba cek istri udah selesai masak atau belum, ya kan? Jangan nanti kita ngomong gini, Anda nggak pakai headset, suara kelentang-kelenteng dari dapur masuk kan? Wih, ya. Bukan hanya suara, tapi wanginya masakan itu pun sampai masuk. Mengganggu konsentrasi tim kita jadinya kan. Oke, jadi peralatan juga dicek-cek lagi lah ya. Jadi butuh persiapan. Oke. Nah, kalau saat meeting, poin pentingnya apa nih kalau kita saat meeting? Nah, seperti tadi saya sampaikan, nyalakanlah webcam kita. Kenapa dinyalakan? Alah, nggak usah dinyalakan lah, Pak. Ya. Dan apa bedanya dinyalakan dengan nggak dinyalakan? Beda lah. Kalau di dalam komunikasi itu, ya, menurut maaf, pakarnya komunikasi itu Mehrabian, Profesor Mehrabian, dia mengatakan tampakan visual, gestur itu besarnya persentase efeknya kepada mitra teman komunikasi itu sebesar 55%. Itu bayangin. Itu mengalahkan dua lagi efek komunikasi yang ada, kan ada 3. Yang pertama visual, yang kedua kata-kata, ya, yang ketiga itu adalah gestur. Anda bisa bayangkan, kalau nggak nyalakan webcam, ya 55% efek komunikasi rusak. Ditambah lagi yang satu lagi itu adalah gestur, ya. Gestur juga jadi rusak. Padahal juga jumlahnya, persentasenya, efeknya kita, dampaknya komunikasi itu 33%. Jadi nyaris kalau kita tanpa webcam, ya efeknya itu hanya 7%. Kalau Anda mengandalkan kata-kata, kayak kita orang mendengarkan radio rusak-rusak gitu. Jadi tolonglah buat teman-teman kalau mau meetingnya, komunikasi online-nya lebih baik, yuk sepakatin. Kalau kita online meeting, ya virtual, semua wajib webcam nyala. Udah gituin aja, ya, supaya semua orang belajar untuk tetap meskipun work from home profesional, kira-kira begitu. Karena ada 2 poin penting komunikasi yang hilang itu di situ kalau kita nggak nyalakan webcam. Itu mengapa pentingnya webcam itu perlu dilakukan. Jelas ya sampai di sini ya kira-kira ya. Nah, supaya klien-klien juga kalau ke eksternal perlu dikasih tahu tuh kayak gitu ya. Emang kenapa sih kalau nyalain webcam takut jerawatnya kelihatan? Ya enggak juga kan ya. Offline aja kita sudah problem, ditambah lagi online, nggak dinyalain lagi webcamnya. Ya. Dia sambil bobok-bobokan gitu, dengerin kayak orang dengerin radio rusak-rusak kan. Saya nggak tahu nih, yang di sini nyalain webcam nggak nih? Semua. Ini Pak, ada yang komentar nih Pak, ada yang Ya. dari Ibu Yosefin Krisma Yenita nih Pak. Katanya komentarnya, kalau WFH itu susah Pak, internet suka up dan down dan juga shake-shake katanya. Jadinya mungkin itu juga tuh hambatannya Pak. Iya itu benar itu Bu Yosefin ya, benar memang. Apalagi kalau dia wifi-nya yang model lemot lagi kan, kuotanya ini gitu ya. Jadi memang serba susah juga emang ya. Ya paling tidak ya kita sarankan lah supaya dia bisa menjadi online, jaringan internetnya bisa jadi lebih bagus gitu ya. Atau bisa disubsidi gitu dari kantor. Ya kayak anak sekolah kita lah kan. Ya kan, virtual kan ada dapat subsidi dia tiap minggu berapa 50.000 untuk isi paket katanya kan, meskipun dapatnya dari pemerintah gitu kan. Dari kantor mungkin bisa lah dicoba supaya dia pakai kartu yang bagus, kemudian ngisi paket dan kemudian ya khusus untuk keperluan meeting gitu kira-kira kan bisa diperkirakan berapalah subsidinya gitu kan di forecast. Ya itu memang tantangan mau diapain ya, kita teknologi beda-beda, ada yang
cepat, ada yang lelet gitu kan. Ya, Ada itulah. nih komentar lagi nih Pak, maaf Pak. Dari Ibu Diah Purnasari nih Pak. Sudah subsidi sih Pak, tapi masih kurang terus katanya gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya, kalau itu persoalan misalnya itu perilaku atau attitude bisa juga loh ya. Ya misalnya attitude. Sudah disubsidi tapi dipakai yang lain-lain terus tiba saatnya ada keperluan perusahaan malah dia nggak bisa gitu kan. Nah, itu yang perlu dikasih wawasan-wawasan pengertian lah ya. Ini memang butuh waktu memang ya, butuh waktu untuk kita bisa saling mau mengerti dan memahami mana urusan pribadi sama dengan mana urusan kantor. Sama lah kan kalau di kantor juga. Kan telepon di mana-mana ya kan nggak bisa sembarangan juga pakai telepon untuk kepentingan pribadi. Nah, situasi kayak gitulah yang coba disosialisasikan terus kepada teman-teman. Karena kalau meeting-meeting kita WFH terganggu kan, ya akhirnya kasih pengertian, ya kinerja kita bisa terganggu. Ya, paling itu yang bisa kita lakukan. Karena ini menyangkut teknologi yang kita nggak bisa terlalu banyak intervensi juga kan. Tergantung kalau ada yang ahli IT mengerti, mungkin dia harus pakai kartu apa. Kalau misalnya pakai WiFi, dia harus WiFi apa, misalnya yang lebih bagus. Di daerah-daerah tertentu mungkin beda-beda gitu. Ya, paling itu yang bisa saya sarankan. Oke, masih ada lagi? Udah sih Pak, ini tadi Pak Ibu Yosefin nambahin lagi nih Pak. Jaringan juga nggak stabil karena perusahaan pakai company corporate katanya, mungkin pakai tarifnya yang beda ya Pak ya. Oh iya. Jaringannya ya. Ya. Sebulan yang lalu kami pernah mengadakan training untuk orang IT, lembaga yang menyediakan jasa-jasa kayak gini-gini juga. Nah, ternyata saya sedikit aja tahu gitulah ya. Itu memang apalagi mau menjelang akhir tahun biasanya kemudian mau lebaran gini gitu katanya ya. Itu padat apanya katanya itu ya. Apa namanya sirkulasinya, penggunaannya itu padat. Sehingga kadang-kadang kan kayak misalnya dia punya anak perusahaan misalnya kayak Cablevision, Indovision gitu kan itu cabang dari perusahaan misalnya Telkom atau apalah gitu ya. Dia itu kuotanya dia, kapasitasnya dia itu nggak ditambah. Nah, saya tahunya oh begitu. Itu yang membuat jadi lelet. Dulu waktu awal-awal saya masang WiFi di rumah, kencang banget nih. Ya. Kayak Indovision gitu ya. Apa itu ya? Kencang banget. Tapi lama-lama semakin banyak pelanggannya, kapasitas dia itu semakin penuh kan loadnya tinggi jadinya. Akhirnya bandwidth-nya itu menurun, daya kecepatannya itu menurun. Saya juga sering lelet nih. Apalagi kalau di rumah misalnya work from home, hampir semua make jadinya. Ya, itu jumlahnya kan juga dibatasin misalnya, semakin banyak yang make semakin menurun kapasitas kecepatannya itu. Itu yang katanya membuat itu. Nah, meskipun demikian, saya karena harus sering memberikan online gini, saya antisipasi itu. Memang kita udah sampaikan keluh kesah itu ke provider penyedia wifi-nya. Katanya mau di inilah, mau itulah. Saya bilang, TV nggak usah dipecah ke situ deh ke TV. Saya nggak pernah nonton TV online. Saya bilang, saya nonton paling kalau nggak Metro, TV One, kalau nggak Kompas, udah. Nggak usah pakai film-film segala, saya bilang. Oh itu nggak ada pengaruh Pak, saya nggak ngerti juga itu ada pengaruh atau enggak gitu ya. Nah untuk mengantisipasi itu saya selalu udah backup ya, backupnya handphone saya jadi apa namanya istilahnya itu apa namanya membagi hotspotnya gitu ya. Jadi kalau ini ada problem, ini sementara saya pakai yang wifi di rumah. Tapi kalau ini problem saya udah antisipasi, ini kuota udah beres. Ya tadi udah diskusi juga sama orang rumah, kuota udah dicek, oh masih banyak, masih cukup lah, kalau 1,5 jam ya oke aman. Gitu ya. Itu paling Ibu yang bisa saya coba sarankan. Mudah-mudahan pelan-pelan ya. Oke.
Lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Nah, karena ini ada sesuatu yang baru yang mereka harus perlu disosialisasikan, diingatkan terus. Oke, Pak. Sebelumnya, Pak, sebelum lanjut nih, Pak, ada Yeah. pertanyaan dari Ibu Yosefin lagi nih, Pak. Oke. Ibu Yosefin bertanya nih, Pak. Pak, gimana kalau pas diajak diskusi saat meeting online kali ya, Pak? Nggak ada yang tanya. Kalau ditanya balik, oke-oke aja. Tapi setelah meeting, nggak dikerjain atau nggak ngerti, katanya. Oh, alah. Oke. Kita Bagaimana, bisa Pak? tinjau dari beberapa sudut pandang, Bu Yosefin ya. Nah, supaya aktif, pesertanya juga proaktif dan kemudian dikerjakan, ada beberapa sudut pandang. Oke lah, kita bagi dua. Ya, yang pertama dari kitanya, ya, caranya kita membawa meeting itu juga perlu kita evaluasi. Nanti kita bahas sampai ke sana ya. Dan yang kedua itu dari sudut sikap mental peserta, ya itu juga, nah harus selalu perlu kita kita ingatkan juga. Nah, tapi sering juga terjadi ketidaktertarikan dia mau bertanya, mau aktif, menindaklanjutin. Mungkin dari kitanya juga di dalam mungkin caranya awal membuka meetingnya tidak menarik. Nah, itu akhirnya jadi kaku dan akhirnya memilih diem. Nah, nanti kita coba ya, kita bahas. Terutama buatlah, saya sampaikan di sini ya, mumpung lagi ditanya. Awalilah meeting kita itu dengan sesuatu, jangan langsung formal. Itu penyebabnya biasanya. Sama kayak trainer. Trainer kalau di kelas ataupun virtual membawakan training, terus langsung ke inti-inti kita gini. Nah, itu pesertanya diam nanti itu. Ya. Makanya trainer itu dia ada triknya juga. Di awal itu jangan langsung masuk ke pokok pembicaraan. Dia melakukan apa biasanya? Coba, kalau tahu. Yang Bu Yosefin pasti tahu lah. Melakukan apa biasanya trainernya? Apa katanya? Jawabannya? Apa, Saya Bu? ingin dengar. Lakukan apa ya, Bu? Atau Bapak yang di sini? Ice breaking katanya, Ya Pak. itulah ice breaking. Atau tanya apa kabarnya gitu, Iya, atau ice tanya breaking, kondisi Bu. situasinya. Jangan langsung to the point. Mhm. Ice breaking dulu. Ice breakingnya nggak mesti harus game. Ya, kalau di dalam teknik presentation skill itu banyak cara. Banyak cara. Bisa game, bisa cerita, bisa nonton film dulu, ya, bisa tebak-tebakan, apalah yang mencairkan suasana sehingga kita sebagai pimpinan meeting itu sebenarnya tanpa mereka sadar kita sedang menyapa mereka satu persatu. Begitu caranya. Jadi pimpinan meeting sebenarnya fungsinya juga hampir mirip juga kayak trainer. Kalau trainer langsung kaku di awal, ya kan, ingat apa itu iklannya Axe itu. Kesan pertama begitu menggoda. Terserah itu setelah itu terserah Anda gitu. Kalau kesan pertama aja udah kaku, itu bisa dari sudut pandang itu bisa kita lihat kenapa tadi persoalan Ibu itu tadi bisa terjadi. Yang kedua, memang bisa terjadi juga persoalan sikap mental peserta. Ya. Nah, persoalan sikap mental itu bisa coba kita lakukan nanti di masalah memberikan feedback, menegurnya secara pribadi. Anda sebagai pimpinan atau atasannya. Nanti kita bahas. Tapi jangan permalukan dia di saat meeting. Itu berbahaya. Ya. Itu tambah nakal lagi nanti dia. Tambah sakit hati, tambah gak suka sama kita. Tapi kalau ada sesuatu yang bagus dari anak buah kita, saya udah melompat-lompat lah ini ya, karena ditanya ya. Kalau ada yang bagus dari anak buah kita, ya, atau yang tadi bandel tadi itu, yang nggak didengarkan, nggak mau aktif, atau kemudian nggak dilakukan,
puji dia di depan meeting yang pas rame-rame gitu. Puji. Itu triknya. Kalau ada yang bagus dari dia, pujilah dia di keramaian. Tapi kalau ada satu yang Anda nggak suka dengan dia, dengan perilakunya, sikapnya, dan caranya, jangan permalukan dia di depan umum. Hubungin dia secara pribadi, lakukan feedback. Nah, nanti akan kita bahas sampai ke sana. Gitu. Oke, Pak, terima kasih. Oke. Bisa lanjut lagi ke Lanjut. materinya dulu, Pak. Karena ini sudah ada yang bertanya sih, tapi saya hold dulu ya. Oh, Kita iya, hold yaudah. dulu, biar Bapak lanjut dulu materi. Oke, Pak, lanjut, Pak. Banyak diskusi. Yang lain juga boleh langsung bertanya di kolom chat nanti saat dibuka sesinya. Ya, silakan lanjut dulu ya, Pak. Ya. Kemudian saat meeting ya, tadi webcam tadi. Kalau bisa buat aturan aja deh, aturan main. Kalau meeting jangan ada webcam yang ditutup kertas lah, apalah gitu ya. Saya ngeliatin soalnya perilaku anak saya yang belajar di sini. Terus saya komplain ke gurunya gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya saat meeting, ini tadi kan sudah saya bahas. Bukalah meeting dengan menarik. Menarik itu kita harus kreatif. Kreatif ya. Jangan langsung to the point ke agenda utama meeting kita, jangan terlalu formal, apalagi ke anak buah. Ngapain sih formal-formal banget? Ya, dia harus disapa. Ya, buat tebak-tebakan yuk, siapa yang nanti bisa jawab, nanti saya kirimin ini gitu kan. Nanti atau saat ketemu saya kasih ini gitu ya. Supaya orang terlibat. Yang penting terlibat dulu deh gitu. Baru nanti pelan-pelan mulai Anda masuk ke pembicaraannya. Gitu ya. Nah, kalau meeting berakhir, nah tadi ya sudah selesai meeting tapi nggak dilakukan. Nah, kalau meeting berakhir, sebelum berakhir tentu kita berikan sama dengan kita ya. Kita bukalah sesi tanya jawab supaya mungkin dia tadi mau menyela saat kita ngomong nggak enak, ya kan? Nah, nantilah waktu udah selesai topiknya baru dia ngomong. Bisa jadi begitu. Karena tipe-tipe orang kan kita nggak tahu, ya. Nah, kita berikan kesempatan kepada orang yang mungkin agak sedikit pendiam untuk dia mungkin berkomentar, ngasih pendapat, diskusi di akhir sebelum kita tutup nanti. Atau kalau misalnya Anda aturan main, seperti tadi saya sampaikan, oke lah ya, kalau ada yang mau bertanya, mau ini silakan loh ya, saya bilang gitu ya. Saya no problem, di-cut, interupsi lagi ngomong, no problem. Nah, kayak gitu boleh. Ya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, supaya hasil meeting kita itu juga benar-benar dilakukan, dijalankan. Ya. Yang pertama, dari pembicaraan meeting kita itu tadi saya sebutkan, tulis notulensi. Bikinlah satu orang tim kita itu sebagai notulen rapat kita. Dan kalau udah berakhir, dia suruh bacain di depan forum itu, ini poin meeting kita, ini loh ya, ini. Dan sekaligus supaya jelas, kasih tahu siapa yang nanti bertugas, siapa yang melakukan, ya. Dan tidak cukup hanya di situ. Misalnya minggu depan kita ketemuan lagi ya, gitu ya. Misalnya kita meetingnya katakanlah Senin pagi, ya. Minggu depan Senin lagi kita ketemu lagi untuk melihat perkembangannya. Jangan dari Senin ke Senin baru dicek. Nanti dia ada yang lupa, ada yang ngerjakan. Oh iya ya. Paling dia nanti Sabtu Minggu mengerjakannya udah dikejar-kejar waktu gitu kan. Akhirnya nggak maksimal apa yang dia kerjakan. Jadi saran saya, kalau dari Senin ke Senin lagi kita ketemu, mungkin kelang satu hari cek kemajuannya gimana, udah dikerjakan sampai mana, apa hasilnya, apa kendalanya, ada yang perlu didiskusikan nggak. Gitu, jangan sampai dia nyungsep dulu baru dicek. Terus akhirnya waktunya udah mepet, malah kita bantai dia, kita marahin dan sebagainya. Ya. Akhirnya tambah rusak komunikasi jadinya semua. Ya, begitu selesai meeting, bacakan hasil meeting. Bila perlu, ya notulen itu membuat rangkuman, send ke mereka melalui WA atau email. Itulah hasil meetingnya. Dan sekaligus siapa yang mengerjakan. Kita ketemu di meeting berikutnya, kita mau lihat perkembangannya. Bukan berarti terus pembicaraannya ya udah nunggu Senin lagi, jangan. Itu pasti banyak nanti gagalnya itu.
Lupa lah, apal. Oh iya ya, lupa ya, ini mau meeting lagi ya. Pantau. Senin meeting, mungkin Rabu cek lagi. Udah mulai mendekat, mungkin Kamis Jumat cek lagi. Gitu, supaya dijalankan itu. Ya. Nah, biasalah yang namanya manusia kan suka lupa kan. Oke. Oke. Kalau eksternal agak sedikit berbeda kalau dengan internal, ya. Kalau internal kan mungkin kalangan kita udah kenal, ya kan. Kalau ke eksternal, gimana meeting online-nya? Kita bagi 3 juga, yang utamanya baik sebelum, saat meeting, maupun setelah. Ada poin-poin yang berbeda dari internal, ya. Kalau yang pertama, sama, rencanakan tujuan yang mau kita dapatkan, informasinya ataukah kesepakatan apa yang mau kita dapatkan di dalam meeting eksternal kita. Itu harus kita buat. Kalau saya misalnya tim kita ya dari lembaga training, minimal kita belum sampai ke langkah deal gitu ya, minimal beberapa informasi penting kita dapat lah, misalnya siapa HRD manajernya, siapa pengambil keputusannya, rencana trainingnya kapan, gitu-gitu ya. Itu target minimal tuh. Karena kan biasanya yang namanya proposal kan tidak sekali langsung jadi gitu, enggak, kan berproses. Nah, sambil menuju ke proses itu, pasti ada poin-poin informasi data yang kita perlukan nantinya, kan gitu. Jadi kita rencanakan juga tuh. Ya. Kemudian cari tahu, nanti di rencana meeting kita dengan customer tuh siapa aja yang hadir, yang diundang di sana, ada berapa orang. Cari informasi lah. Nah, bagian-bagian apa aja yang diundang di situ. Supaya apa? Misalnya gini, ya. Kita ngomongin masalah proposal tentang masalah-masalah teknis lah. Ya. Kan nggak semua orang hal-hal teknis teknologi lah misalnya apalah ya, semua peserta meeting itu nanti mengerti tentang itu. Misalnya dari pihak customer diundang ada orang finance-nya, ada orang HRD-nya, misalnya di situ ya, yang dia nggak ngerti IT panjang lebar lah, tapi ada di situ karena mungkin menurut customer mereka dibutuhkan juga hadir di situ. Nah, lalu kan kalau kita tidak menyapa mereka dengan baik, seolah-olah mereka nggak kita anggap karena kita ngomongin tentang IT, kan mereka akhirnya jadi diem. Ya. Dan akhirnya orang finance tadi yang tadinya mau setuju dengan Anda jadi nggak suka. Itu bisa jadi. Ya, karena dia merasa nggak Anda libatkan dalam meeting itu. Anda asik sendiri dengan ngomongin IT yang dia nggak ngerti bahasa apa sih ini gitu kan. Itu. Nah, karena di situ akan berpengaruh kepada cara kita berkomunikasi. Istilah-istilah yang kita gunakan. Nah, orang IT-nya ngerti, tapi orang finance-nya, orang procurement-nya, user-nya ngerti nggak? Kayak gitu, ya. Itu yang perlu kita cari tahu. Jangan-jangan di situ Anda nggak anggap dia, padahal dia di situ penentu keputusan yes or no. Nah, itu kan cilaka lagi tuh, ya kan? Tapi Anda nggak pernah ajak obrol dia kan? Oke. Kemudian kapan waktunya, lamanya kira-kira yang dialokasikan berapa, supaya kita merencanakan seberapa lama kita membuat bahan untuk kalau misalnya presentasi. Ya. Jangan kita source sendiri, detail semua, padahal yang hadir di situ adalah ownernya. Ownernya nggak mau lama-lama di situ. Paling 15 menit saya ini, coba inti poinnya apa. Padahal Anda udah nyiapin toh berapa slide. Ya kan jadi kacau tuh. Waduh, gua harus yang mana ini? Padahal udah persiapan matang banyak banget nih yang mau saya jelasin. Nah, dia nggak penting, yang penting ada cuannya nggak. Itu aja dia mau tahu. Nah, terus Anda bingung gini kan nanti kan. Oke. Yang berikutnya yaitu tadi ya, bahan, pribadi, dan peralatan. Artinya di sini ya bahannya apa? Kalau mau bicarain misalnya sesuatu, data tabel-tabel, laporan-laporan internal yang harus kita bawa ke customer, atau pribadi kita juga, ya kesehatan terutama, protokol kesehatan, masker, ini, dan sebagainya. Jangan sampai sana nanti, Pak, maskernya kok nggak dipakai? Pak, Bapak udah rapid test atau belum? Ya, kan? Oh iya ya, rapid test ya. Hasilnya mana, Pak? Nah, padahal dia dari kemarin udah ngomongin kan. Nah, akhirnya ya mohon maaf ya Pak ya, karena kita sangat ketat banget nih rapid test-nya. Ya, kan? Jadi buyar, jadi peralatan dan sebagainya. Oke.
Nah, kalau saat meeting, sama, nyalakan tetap webcam kita. Kalau dianya customer-nya enggak, ya kita mau bilang apa gitu kan. Tapi kalau di internal kita bisa ingatkan anak buah kita. Tapi kalau ke eksternal, Pak, jangan ditutup dong kameranya, nggak bisa. Ya, nah mungkin nggak tahu lah ya kalau bahasa halusnya pelan-pelan ngomongnya gitu ya. Yang berikutnya adalah buka dan sampaikan pertanyaan Anda dengan sama, ya, dengan menarik. Supaya jangan langsung terkesan kaku. Say hello dulu, atau tekniknya Anda bertanya, itu juga bertanya juga teknik loh itu ya. Karena manusiawi kalau ditanya seharusnya dia menjawab. Itu manusiawi. Ya, jadi teknik bertanya bisa Anda gunakan. Ya. Nah, nanyanya juga perlu dipikirkan, sampai caranya bertanya pun dipikirkan. Supaya pertanyaan Anda jangan hanya bisa dijawab dengan yes or no. Ya. Pak, hari ini udah masuk? Sudah. Bapak udah makan? Udah. Berapa orang yang hadir, Pak? 5. Nah, itu kan singkat-singkat aja dia yang jawab. Ya, gunakanlah pertanyaan yang dalam rangka untuk menggali informasi. Namanya pertanyaan terbuka. Ya, supaya dia panjang lebar bisa menceritakan apa yang kita tanya gitu. Kalau pertanyaan tertutup, jawabnya yes or no, ya atau tidak, sudah atau belum, gitu doang. Ya. Dan waktu kita menyampaikan, usahakanlah materi kita terstruktur. Terstruktur itu artinya runtut gitu. Sama seperti saya. Ada 3 hal yang mau kita bicarakan dalam sesi ini, yaitu tentang meeting internal, meeting eksternal, dan memberikan feedback. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan ketika kita meeting internal. Persiapan, saat meeting, dan setelah meeting. Ya kan? Terstruktur. Jadi, orang yang ngikutin juga bisa runtut ngikutinya, jangan ngacak kemana-mana. Gitu. Oke? Yang berikutnya, kalau berakhir gimana? Saat berakhir dengan customer secara online, sama, tanya jawab dulu, mungkin ada yang perlu yang kita bicarakan, ada yang belum jelas, ya, dan sebagainya. Kemudian sama juga sampaikan poin-poin meeting. Tadi kita udah membicarakan ini ya Pak, ya Bu ya, poin-poinnya ini. Oke, kita akan lanjutin, segera mungkin akan kita revisi hal-hal yang sudah diminta atau dibicarakan di dalam meeting kita hari ini. Gitu. Lalu tutuplah meeting dengan menarik ya, sama dengan yang di internal. Supaya apa? Supaya customer kita juga kita meninggalkan kesan yang positif kepada customer kita. Supaya dia ingat sesuatu yang sedang kita bicarakan atau minimal ingat kita. Ya. Nah, ini trainer juga begitu, sama aja sebenarnya. Sebelum dia menyelesaikan trainingnya kan dia juga pakai teknik tertentu supaya tidak berlalu begitu saja apa yang sudah kita bicarakan. Oke ya, itu tekniknya teman-teman. Next. Nah, poin yang ketiga selain meeting internal, eksternal, dan sekarang kita bicara tentang yang bagaimana kalau kita online-nya memberikan feedback. Kenapa feedback? Meskipun dalam situasi WFH ini, yang biasanya dilakukan feedback ini waktu kita offline, di online pun kita perlu melakukannya, teman-teman. Ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena semakin sering Anda memberikan feedback, baik offline maupun online, itu semakin Anda punya kepastian bahwa anak buah Anda on the track untuk mencapai goals Anda, goals yang kita sepakati. Gitu. Ya. Jangan gara-gara WFA terus akhirnya satu hal yang penting ini, yang tugas leader nih ya, memberikan feedback, itu terabaikan. Cilaka lah. Ya. Sudah situasinya susah sekarang, feedback nggak pernah dilakukan lagi, ya nyungsep anak buahnya. Ya. Yang kedua, nah, seperti tadi sudah saya ingatkan, karena sukses kita sebagai pimpinannya itu adalah hasil kali dari sukses para anak buah kita. Jadi setiap orang harus kita pantau, kita berikan feedback. Bahkan sebenarnya bukan feedback istilah ini. Ya, mungkin kalau menurut saya ini istilah yang agak sedikit keliru.
Feedback itu kan seolah-olah kita melihat masa lalu. Jadi sebenarnya ini feed forward ini, ya. Bukan feedback. Feedback itu kok kesannya melihat masa-masa lalu gitu loh. Kenapa nggak kita ganti aja ini feed forward, melihat masa depan gitu. Udah seperti apa ke depannya gitu. Ya kan? Oke lah, itu istilah yang sudah umum yang sering dipakai, kita pakai aja istilah. Tapi paling tidak kesannya jadi melihat yang masa lalu terus gitu ya. Oke, yang ketiga, ini 7 lagi kan. Feedback apalagi dilakukan secara online lebih sulit dan butuh keterampilan tersendiri. Ya, keterampilan tersendiri. Terutama di dalam tadi tuh komunikasinya. Yang kita tidak terlihat secara fisik, yang mungkin komunikasi bisa terganggu karena jaringan internet yang lelet, yang ngelek-ngelek, kan? Nah, keterampilan tersendiri lagi. Ya, sering-seringlah memberikan feedback karena itu kunci keberhasilan seorang pimpinan. Jadi, nantilah awal bulan aja feedback, udah target bulanan udah nggak nyampe duluan, ya kan? Nah, hati-hati juga melakukan feedback karena kalau kita menganggap feedback itu adalah sebatas hanya mengevaluasi kesalahan bawahan kita, cilaka. Cilakanya kenapa? Setiap kita mau minta dia ketemuan dalam rangka memberikan feedback, itu dia dalam kepalanya itu dia dalam kepalanya itu dia itu, waduh, neraka ini. Ya, pasti ada salah lagi nih gua nih. Ya. Salah apa lagi sih ini? Selalu dalam benaknya begitu. Offline aja dalam situasi normal, coba tes deh. Kalau atasan manggil anak buah, kira-kira apa di benak kepala anak buah itu? Apakah dia langsung teriak, yes, gue dipanggil bos, gaji gue mau naik nih, gitu? Kira-kira apa di benaknya? Wah, cilaka. Ada masalah ini. Ya kan? Nah, oleh karena itu, persepsi-persepsi umum yang udah seperti itu jangan sampai terulang juga di online kita. Gitu. Di offline aja sering terjadi gitu, apalagi di online. Jadi kalau manggil bawahan dalam rangka memberikan feedback, cobalah hilangkan kesan-kesan negatif seolah-olah selalu dalam feedback itu pasti ada yang salah. Itu makanya tadi saya katakan, kalau bisa jangan feedback ini, feed forward. Gitu kan? Oke lah ya. Yang keenam, feedback yang efektif dapat membangun komunikasi dan produktivitas. Iya, membangun semangat. Membangun semangat tim, bahwa dia masih bisa, masih ada waktu untuk mengejar target-targetnya. Kita bantu, apa masalahnya. Itulah sering-sering memberikan feedback tadi. Nah, dan ingat, seperti tadi saya katakan ya, pisahkan loh ya, pisahkan antara feedback secara tim dengan individu. Kalau di tim, Anda boleh sedikit mengkritik, tapi secara general, umum. Ya, umum. Tidak ada yang personal di situ. Oke, terima kasih tim. Sampai kuartal pertama ini kita sudah sukses mencapai target-target kita. Kita beri aplaus dulu dong buat tim kita. Ini semua bukan karena saya, tapi semua tim-tim kita yang handal-handal. Itu boleh. Tapi ada satu sayang, si Anu ini, saya perhatikan dalam kuartal pertama, itu udah menjurus ke pribadi. Nah, kalau secara pribadi, jangan lakukan di dalam tim. Itu neraka bagi dia. Ya. Oke, nanti aja, sesi sendiri aja nanti sama dia. Ya, sementara abaikan dulu. Nah, nanti setelah meeting tim feedback, nanti secara pribadi Anda hubungin dia lagi. Nah, baru lakukan feedback individual. Ya, nah itu tekniknya supaya tetap terjaga semangat dan mood-nya. Ya, oke. Next. Nah, gimana melakukannya? Nah, ini sedikit lagi kita ya. Nah, memberikan meeting feedback secara online. Ya. Ini hampir sama saja sih sebenarnya kalau kita pun offline. Ingat aja prinsipnya ini burger. Jadi lapar saya udah jam segini. Burger enak banget nih ya fotonya. Oke. Kenapa burger? Karena di burger itu ada 3 bagian yang penting. Bagian atas, ya.
atasnya, kemudian isinya, kemudian di bawah ada lagi pelapisnya. Jadi 3 bagian penting ini dari burger itu. Sama lah, analogi itu mau kita pakai di dalam bagaimana kita memberikan feedback kepada tim anak buah kita. Ya. Oke, yang pertama ini kita bagi 3 ya, yaitu apa yang sudah baik, apa yang harus diperbaiki, dan bagaimana kita memotivasi supaya apa yang sudah kita bicarakan itu di take action. Seperti yang dikatakan Mbak Yosepin tadi, gimana supaya bisa dilakukan. Yang pertama, apa yang sudah baik. Kalau kita melakukan feedback, ini yang individual terutama lah ya. Berilah pujian. Nah, jangan pelit ngasih pujian. Taunya ini persepsi bawahan selalu. Atasan itu taunya kalau paling cepat tuh mengkritik. Pujian tuh bisa dihitung pakai jari berapa kali setahun. Karena saya juga ngalamin ya waktu saya bekerja di kantor dulu ya. Kalau ada salah aja ditegur yang inilah yang begitu. Kalau dia bagus, pujian tuh pelitnya minta ampun, bisa dihitung jari. Ya. Pujian. Jangan sungkan, jangan malu. Kadang-kadang yang memberi pujian yang malu, kok aneh pula lagi. Pujian. Apa yang kamu puji? Ya banyaklah yang bisa dipuji. Meskipun sejelek apapun dia, kinerjanya atau apalah, carilah sesuatu yang bisa kamu puji dari dia. Entah hidungnya, entah kacamatanya, entah make up-nya, entah kerudungnya, ya entah apalah. Ya, sejelek-jeleknya kinerjanya pun carilah yang bisa kamu puji dari dia. Jelas ya? Jadi jangan bingung apa yang dipuji dari dia, Pak. Orang memang orangnya jelek kinerjanya. Ya jangan lihat kinerjanya melulu. Pasti ada sisi-sisi lain kemanusiaannya yang baik, yang bisa kamu puji. Nah, catatan dari saya, kalau memberi pujian itu yang tulus. Jangan lebay. Ih, cantik. Elah. Cantik apanya? Ini beberapa, nanti mungkin Anda boleh ambil catat-catat. Saya nggak tuliskan semua di sini. Pujian. Yang tulus itu yang gimana sih? Jangan lebay. Artinya lebay itu jangan ngada-ngada, terlalu berlebihan, overlapping lah saya, overload. Ya, yang enggak pun Anda puji jadi seolah-olah jadi melecehkan dia nanti jadinya. Ya, jangan lebay. Oke. Pujilah secara real situation. Jangan Anda puji yang sudah lalu-lalu, yang udah lama. Misalnya gini, bro, thank you ya, laporannya udah bagus, rapi, kamu jilid, bagus banget tuh. Laporan yang mana, Pak? Alah, laporan yang awal tahun dulu loh. Dia bingung tuh. Kayaknya udah lupa saya, Pak, gitu kan. Karena udah kelamaan Anda mujinya itu. Jadi yang real aja yang saat ini. Apa yang bisa Anda puji yang dekat-dekat ini. Itu cara memuji yang tulus. Terus kalau muji itu, mbok ya kreatif. Jangan asal muji ketemu, keren banget nih bajunya nih. Besok ketemuan lagi misalnya, ganteng banget nih pakai baju gini. Lalu di benak dia yang Anda puji kira-kira apa itu kalau kayak gitu-gitu terus pujian kita? Pak, nggak ada lagi Pak yang bisa dipuji dari saya Pak selain baju saya Pak. Iya kan? Pasti begitu. Jadi yang kreatif lah. Nah, ya. Atau juga pujian tuh yang spesifik, yang jelas konkret itu apa sih? Jangan kalau muji orang, ini kan sering nih kita dengarkan ya. Nastiti mantap, keren. Dia bingung tuh, pasti bingung. Nastiti ini memang mantap banget nih. Kalau jadi host mantap, keren. Apanya yang keren? Apanya yang mantap? Ini kan nggak jelas nih. Ya akhirnya dia mikir-mikir sendiri, apa aku sih yang keren? Tampilanku kah? Caraku ngomong kah? Caraku mengajak audiens kah? Yang spesifik dong. Ya jangan, mantap. Keren bos, keren. Nanti lama-lama Anda dijulukin,
atasan kita itu yang suka mantap-mantap itu atasan mantap ini. Anda dicap sebagai bos mantap, itu loh bos kita yang suka sering ngomong mantap. Anda nggak kreatif. Oke. Nah, kenapa perlu pujian di awal feedback kita? Karena sebentar lagi kita mau memberikan input, masukan. Ini analoginya sama. Kalau kita mau menanam pohon, sebelum pohonnya kita tanam, tanahnya itu perlu kita suburkan dulu, kita gemburkan dulu, supaya nanti pohonnya tumbuhnya bagus. Sama dengan kita memberikan feedback ke anak buah kita. Kasihlah, suburkan dulu dia, ya, supaya sebentar lagi kita masukkan poin-poin yang mau kita sampaikan, itu dia berterima dengan baik. Tidak langsung membantah, menolak. Itu manusiawi, itu hukum manusia. Dia kalau sudah dipuji, dia itu makin nyaman dibanding dengan dikritik. Oke, itu poin penting yang harus selalu Anda ingat. Ya, jangan langsung mengkritik kinerja, evaluasi proposalnya, progresnya. Jangan. Lakukan dulu lah pujian-pujian ya. Tapi ingat, catatannya harus tulus. Tadi poin-poinnya sudah saya sampaikan. Jangan lebay. Ya. Terus apa yang harus diperbaiki? Sampaikan. Ini mulai masuk poin isinya. Sampaikan. Sis, atau namanya Nastiti. Nastiti, kamu tahu nggak? Saya ajak ngobrol di online ini atau melalui telepon atau melalui Zoom atau apapun ya. Enggak, Pak. Oh, gini. Kan kita kemarin udah membicarakan progres rencana-rencana kita yang di awal tahun itu. Nah, saya lihat ada beberapa poin yang belum kamu lakukan. Saya coba cek planning awal tahun kita, ini ada beberapa poin yang kita udah sepakati, tapi kamu belum lakukan. Tunjukkan sama dia. Benar nggak sih? Oh, benar, Pak. Ini ya, benar ya? Iya. Gitu. Sekaligus ini menyampaikan fakta dan data. Ya. Supaya dia tahu, dia diajak ngobrol feedback ini dalam rangka ngapain. Supaya dia di kepalanya itu jangan terus muter-muter, mau diapain sih saya, mau bicarain apa sih ini. Ya. Sampaikan fakta dan data. Jangan katanya, kata orang, kata si Anu. Misalnya gini, Nastiti, kata si Eva, kamu hari Rabu, Selasa kemarin datangnya telat ya? Itu kan bisa si Nastiti sama Eva bisa berantem nggak itu kayak gitu. Ya. Kita sebagai pimpinan mau memberikan feedback sama Nastiti. Terus kita bilang sama Nastiti, Nastiti, kemarin kamu nggak ngantor telat ya? Ya. Nah, kita ngomong, si Eva ngomong ke saya, kalau Nastiti telat. Terus kita bilang sama Nastiti, kata Eva kamu telat. Itu jangan. Pakailah data fakta Anda. Jangan pakai pinjam punya orang, nama orang lain, dan sebagainya. Karena kenapa? Itu nggak sehat bagi tim Anda. Ya. Tim Anda itu bisa berantem. Ya, bisa berantem. Mereka, oh ternyata si Eva ini ember betul kok ini. Yang nggak bisa diajak kompromi, sama teman aja cari apa namanya penjilat rupanya ini. Gitu, konflik di antara mereka. Anda nggak tahu kalau di internal mereka jadi nggak enakan. Ya. Jadi sampaikanlah fakta dan data yang Anda miliki. Ini loh. Benar kayak gini? Benar, Pak. Oh. Baru kita bicara kira-kira gimana? Ya. Supaya target yang rencana kita sudah sepakatin di awal tahun itu bisa kita capai lah ketertinggalannya di kuartal kedua ini. Ada ide nggak gimana kira-kira cara? Udah, diem. Jangan terus Anda nyocos saya terus. Sampai di situ titik, diam. Dengarkan. Tugas Anda sekarang mendengarkan. Kalau dia diam aja, seperti tadi mungkin Yosepin bilang, kalau dia diam, ayo dong, kasih ide, kira-kira apa nih? Nggak tahu saya, Pak. Misalnya begitu, misalnya.
nggak punya ide, nggak punya, gini deh. Nah, dari rencana-rencana, itu alternatif satu ya. Oke. Nah, lalu coba deh ide-ide yang lain apa. Nggak apa-apa, saya ini. Nah, mulai pancing. Kira-kira kalau dari tim kita yang bagus kinerjanya dari rencana yang sudah kita bicarakan di awal, siapa yang paling bagus menurut kamu? Oh, ini Pak Sian. Oh, kira-kira apa yang dia lakukan? Ah, gitu, mulai memancing lagi pembicaraan. Jangan akhirnya dia diam, Anda pun diam. Anda harus terampil juga mengorek lagi. Ya, siapa yang paling bagus? Tanya. Oh, dia cerita kan? Nah, pasti dia cerita. Kalau misalnya pun orangnya entah gimana lah ya, nggak tahu juga. Yang paling bagus nggak tahu juga dia. Ya, kalau baru kita mulai pancing, ngajak diskusi ngobrol panjang lebar misalnya. Kalau misalnya gini-gini gimana ya, dengan mulai kita opsi ya. Kalau caranya A, B, C, D, kita bahas lah itu ya, kita obrolin lah A kayak gini, B kayak gini. Kira-kira kalau dengan cara-cara yang coba saya ungkapkan, menurut kamu yang mana nih? Diam lagi, jangan. Saya sarankan kamu begini. Kalau kitanya yang nyaranin dia begini, kira-kira responnya apa? Iya Pak, iya Bu, siap, laksanakan Bu. Setelah itu dia nggak lakukan. Atau kalaupun dia lakukan dan tidak ada hasilnya, lalu dia bilang apa? Itu kan usulan ibu, itu kan usulan bapak, itu kan idenya bapak. Saya nggak bisa jalankan. Nah, dia lempar lagi tuh bolanya ke kita. Ya. Jadi jangan, biarkan dia dulu milih. Karena ketika dia mau memilih itu, dia sudah menimbulkan rasa tanggung jawab. Karena itu pilihan dia. Nah, tergantung nanti setelah dia milih, mulai lebih detail, tantangannya nanti kalau melakukan yang dia pilih ini apa, dan prosesnya kira-kira ada hambatan apa, dan bagaimana caranya, itu mulai kita bicarakan. Setelah dia milih loh ya. Jadi pimpinan jangan terus nyerocos seolah-olah semua ide pendapat dia yang paling harus dilakukan. Dengarkan anak buah, supaya dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan sendiri untuk dilakukan. Gitu caranya. Oke, setelah kita ya, nah, mulailah. Setelah selesai kan? Oke, tadi kamu udah sepakat ya, supaya ini kita perbaikin situasinya dengan fakta yang ini. Kamu memilih caranya yang kita sepakatin, yang kamu bicarain tadi, yang ini ya. Oke, setuju ya? Setuju Pak. Oke, kalau begitu kita sampai ketemu, pastikan kita ketemu lagi membicarakannya itu kapan. Jangan seolah-olah, karena seringkali kejadiannya begini. Setelah disepakatin, udah itu lewat begitu aja. Nantilah sampai ketemu kapan lagi gitu. Ya, dia malu. Alah, paling cuma diomongin aja. Pasti nggak ada follow up. Oh, jangan. Jangan sampai menimbulkan kesan atasannya kayak gitu. Kasih tahu, misalnya hari Senin feedback ini dilakukan, oke, kita ketemu lagi hari Rabu ya, untuk melihat perkembangannya. Gitu ngomongnya, supaya dia, waduh, gua nggak main-main. Rencana gua yang tadi saya usulin ini, Rabu kayaknya mau dibicarakan lagi. Nah, jadi dia nggak sempat menunda-nunda. Gitu caranya mengikat dia supaya tetap fokus kepada apa yang dia sudah komitmenkan. Kalau kita sendiri mengabaikan dia, melepaskan dia begitu saja, nggak dijalanin itu. Banyak yang kejadian kayak gitu. Nah, terakhir sebelum kita selesai feedbacknya, ya tutuplah dengan semangat motivasi. Artinya, ya kalau misalnya kita offline biasanya kan kita second dia salam, tepuk pundaknya, seolah-olah itu namanya apa namanya, memberikan dorongan kepada dia. Oke, saya yakin lah. Karena dulu-dulu awal-awal tahun kamu bekerja, kamu orangnya smart banget. Ya, saya yakin ini bisa lah kamu atasi. Kayak yang tahun lalu waktu kayak gini kamu sukses. Ya, saya yakin lah. Ya, sip. Oke ya, sip ya. Sampai ketemu hari Rabu ya, jam segini ya.
Dan Anda juga harus punya catatan. Jangan ngomong-ngomongin gitu, terus Anda sendiri nanti lupa poin-poin yang sudah diomongin itu apa. Anda harus punya catatan terhadap anak buah Anda masing-masing itu, kayak ibarat Anda juga dokter. Kalau datang ke dokter, udah pernah kemari Pak, Bu, sudah, siapa namanya? Ini dicari di file kabinetnya itu, nama ini, oh riwayatnya kayak gini. Dia punya penyakit panu, kadas, kurap. Ya, anak buah Anda juga harus dibuat begitu. Supaya tahu dia, kitanya juga perlu. Progres anak buah kita nanti ke depan mau diapakan ini. Jangan sampai nanti udah sekian tahun dia ikut sama Anda, Pak, saya kok kayaknya gaji saya gini-gini terus, Pak. Karir juga mentok-mentok gini aja. Ya, itu perlunya kartu anggota tadi itu ya, sejarah dia seperti apa, kinerja dia udah seperti apa. Ya, di akhir tahun ada performance appraisal dalam rangka untuk menentukan peningkatan karir, naik gaji dan sebagainya. Dasarnya apa? Ya itu, bukan like and dislike dasarnya. Kayaknya dia dekat sama aku, akrab sama aku, friendly, terus dia naik duluan, yang lain marah. Dasarnya apa? Jelas ya, clear ya? Nah, terakhir, do and don'ts. Sebagai penutup saya, udah mau ini juga ya, waktunya ya. Tips terakhir dari saya, kalau apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya jangan dilakukan. Yang perlu kita lakukan, satu, kalau mau meeting ataupun feedback, buat suasana rileks. Paham ya maksudnya rileks ya? Jangan langsung to the point membicarakan poin pembicaraan. Buatlah ice breaking, nyantai dulu, sapa dulu semua, tekniknya banyak cara. Jangan ikutin semua modelnya trainer, harus ice breaking. Ya, kalau di customer Anda nggak bisa ice breaking kan, nanti ngapain sih? Ya, meskipun ada 1-2 bisa dilakukan kalau kita offline. Kemudian lakukanlah segala sesuatu persiapan kita. Ya, ada satu kalimat yang saya suka dengan kalimat itu. Fail to plan is plan to fail. Kalau kamu gagal merencanakan sesuatu, sebenarnya Anda sedang berencana untuk gagal. Ya, persiapan, rencanakan. Bahkan VLS ini udah entah berapa kali saya lakukan. Kita lakukan dengan tim, tapi tetap selalu kita persiapan. Cek lagi. Tadi malam 8:30 kita persiapan ini karena kebetulan saya ada kelas ngajar sampai malam 2 hari ya. Itu. Kemudian yang ketiga, evaluasi meeting kita. Setiap meeting evaluasi apa tadi yang kurang, apa tadi yang bagus, apa yang perlu diperbaiki. Supaya terus ada improvement. Ya. Yang keempat, ya, pengetahuan kita terus perlu kita update, kita kembangkan mengenai Zoom. Saya aja banyak belajar dari tim ini. Gimana nih kalau mau share screen, apanya dulu? Oh, dibuka dulu filenya, Pak. Kalau langsung nggak bisa. Oh, gitu. Kalau mau nulis-nulis di flip, kayak di flip chart, gimana caranya? Itu, Pak, ada pulpen dia. Oh, gitu. Nah, itu kayak gitu. Kita sama-sama terus lah mau belajar. Nah, saya juga makin pintar karena tim saya juga pintar-pintar. Gitu, ya. Kalau mau kayak di training di offline, bisa mutar video misalnya, bisa di sini. Oh, bisa, Pak. Bapak buka dulu videonya, nanti share ini videonya. Oh bisa, ya. Tingkatkan terus. Jangan kitanya saja, tapi juga anggota kita, bawahan kita, tim kita, supaya jangan lelet kalau meeting lagi. Oke. Kemudian edukasi kalau ke customer, edukasilah pelan-pelan ya, karena itu kan pihak luar. Jadi kita juga harus pelan-pelan, jangan sampai menimbulkan ketersinggungan. Karena customer banyak juga yang maunya offline aja, padahal situasinya udah kayak gini misalnya kan. Nah, pelan-pelan kita edukasi lah. Karena kita nggak tahu, zaman ke depan jangan-jangan offline itu juga, apalagi Jakarta, meeting satu tempat bisa seharian sendiri. Ya kan? Udah harus mulai terbiasa juga dengan sistem online gini. Yang bersyukur juga ini gara-gara COVID, ya, akses ke Jakarta berkurang, orang lebih banyak juga mulai WFH, ya kan? Jalanan jadi agak sedikit kuranglah macetnya. Ya, saya ingatkan lagi webcam dari kitanya harus memberi contoh supaya anak buah takut untuk mematikan webcamnya.
Kalau kitanya sudah tidak mau nyalakan webcam, ya jangan salahkan kalau anak buah kita juga sembarangan aja dia. Oke. Tampil profesional, jangan seadanya aja seolah-olah Anda baru bertukang dari atas genteng. Nanti anak buah Anda ngikut. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gitu. Itu prinsip leader. Nah, kemudian yang harusnya jangan dilakukan. Tadi udah saya ingatkan, ini semacam merangkum lagi ya. Janganlah kritik individu di depan meeting tim. Karena itu bisa neraka bagi dia. Ya. Dan Anda jadi jauh jaraknya dengan dia. Kedua, jangan multitasking pada saat meeting online dengan tim kita. Karena Anda WFH, terus Anda suka-suka Anda karena di rumah Anda. Ya, sambil di situ ada anak main gitar lah, emak lagi masak belacan ya, terasi ya, dan sebagainya, mengerjakan hal-hal yang lain sambil Anda sambil gitu, handphone sambil dengerin siaran apa misalnya. Itu terdengar, dilihat anak buah kita. Berikutnya, jangan kehilangan fokus. Makanya perlu agenda yang jelas tadi. Ya, jangan terlalu melebar terlalu jauh, ya. Kemudian jangan buang-buang waktu orang lain. Ya, karena kenapa? Makanya harus jelas mau meeting mau ngapain, agendanya apa, berapa lama kita meeting, supaya setiap anggota bisa mengalokasikan dan mempersiapkan dirinya, datanya, lingkungannya. Ya. Jangan dadakan, karena tiba-tiba Anda dadakan di rumahnya lagi banyak tamu, misalnya kan, jadi dia nggak bisa konsen kan. Oke, hindari sedapat mungkin meeting waktu-waktu yang tidak kondusif. Nah, ini perlu saya ingatkan. Janganlah meeting 1:30 atau menjelang mau makan siang. Nah, ini udahlah manusiawi lah, udah lapar, udah nggak konsen. Atau mau menjelang jam 5, setengah 5, ini kadang-kadang ada juga klien yang kayak gitu. Ya. Menjelang orang akhir jam 5, itu biasanya orang udah ngelirik jam terus itu. Karena begitu tank jam 5, dia keluar. Itu udah target dia. Target karyawan pekerja itu kayak gitu. Jadi usahakan jangan mendekatin after office hour. Supaya pembicaraan yang dimitingkan itu bisa lebih fokus. Ya. Keenam, jangan mengkritik. Ya, tadi udah, ya, jangan personal. Kemudian yang terakhir, kalau setelah meeting, jangan lupa ikutin pelaksanaannya. Jangan setelah meeting udah dibiarin gitu sampai ketemu di meeting berikutnya, bubar. Ikutin pelan-pelan. Ya, sekali-sekali tanya, udah gimana? Ada masalah apa? Minimal begitu. Ya. Supaya tidak lose control. Oke, mungkin dari saya cukup, Nastiti. Mungkin kalau ada tadi komen, diskus, silakan. Oke, baik Pak Purba. Terima Ya. kasih atas penjelasannya. Materi hari ini cukup menarik ya Pak ya. Iya. Dan rekan-rekan semuanya, saat ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Silahkan jika rekan-rekan yang di Zoom, YouTube ataupun Facebook, jika ingin memberikan pertanyaan bisa langsung ditanyakan secara interaktif kepada Pak Purba. Untuk yang di Zoom bisa langsung bertanya dengan mengetikkan pertanyaan di kolom chat Zoom ataupun bisa juga secara on mic ya. Bisa bertanya langsung kepada Pak Purba. Dan kalau di Facebook dan di YouTube secara live streaming bisa dituliskan komentarnya di kolom komentar yang tersedia. Oke Pak, ini sudah ada pertanyaan nih Pak dari Bapak Muhammad Arif. Bisa Pak, karena waktu kita agak-agak mepet nih Pak, bisa dijawab dengan singkat ya Pak ya? Singkat, tepat, dan padat. Oke. Oke Pak, Pak Muhammad Arif bertanya nih Pak, mau tanya dong Pak, untuk bukti daftar kehadiran peserta selama online meeting seperti apa ya Pak idealnya? Kalau offline kita bisa circulate MOM dan minta desain oleh semua peserta. Selama ini yang saya lakukan adalah saya capture semua peserta di akhir meeting lalu dilampirkan pada halaman akhir MOM.
Mungkin ada cara yang lebih efektif dan lebih kuat untuk dijadikan evidence sebagai dasar follow up. Bagaimana, Pak? Oh, boleh. Kebetulan saya punya ponakan dulu kerja di lembaga apalah gitu ya, keuangan atau apa gitu. Karena dia bagian tugas lapangan, survei. Itu ada teknologi, aplikasi yang dia nggak bisa bohong, dia udah di mana posisinya. Nah, Indomaret juga sudah menerapkan itu gitu. Jadi kalau anak buahnya ngapain itu mungkin model foto, ada yang lebih canggih itu dia ketahuan dia posisinya memang benar ke lapangan, benar ke tempatnya customer. Mungkin di dalam meeting juga bisa kita lakukan seperti itu. Mungkin cara-caranya yang berbeda dan bisa juga kita sekali-sekali membuat semacam sidak. Artinya, oke, nanti setelah meeting kita cek. Coba sampaikan poin-poin ini tadi buat resumenya yang tadi di meeting kita. Gitu. Ya saya tunggu ya hari ini. Sekali-sekali perlu dilakukan begitu. Nah, ya. Nanti coba dicek aplikasi yang bisa memantau ini. Sepertinya ada. Gitu. Ya, baik Pak Purba, terima kasih. Siap. Oke, cukup ya Pak Arief tadi jawabannya. Cukup, Pak. Oke. Nanti saya coba explore aplikasinya. Iya. Oke Pak, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Diah Purnasari. Ya. Selain persepsi mikromanajemen, bagaimana dengan anggapan too pushy atau menggurui kalau dipantau rutin atau berkala, Pak? Nah, itu dia. Jadi jangan terkesan selalu asal meeting itu pasti ada persoalan. Itu atau kalau mau memberikan feedback kayaknya pasti ada masalah gitu kan. Itu udah umum gitu ya. Nah, kita harus kreatif lah sebagai atasan ini harus bisa membuat suasana yang akrab ya supaya anak buah itu tidak terkesan kita ada jarak gitu selalu. Karena kita kan tim, ya kan. Makanya di awal tadi tuh kita perlu membicarakan yang rileks, yang santai, gitu, bercanda. Meskipun nanti kita masuknya mulai membicarakan hal-hal yang serius termasuk di dalam hal pekerjaan. Selalu ingatkan bahwa ini adalah bukan masalah sekedar tanggung jawab ini, tanggung jawab ini, tanggung jawab ini. Tapi kita kasih mindset bahwa kalau masing-masing mengerjakan target kita yang ini loh, ini kita bisa nyampe. Kira-kira gitu. Seolah-olah ini bukan hanya sekedar tugasnya satu, ini dia, ini, tapi ini kerjaan tim kita yang sedang kita yuk bantuin saya, kira-kira gitu. Itu yang harus kita selalu ingatkan supaya mereka tidak merasa diguruin, ya, tidak merasa seolah-olah sebagai hanya pekerja gitu, hanya melakukan tugas-tugas gitu yang Anda perintahkan, seolah-olah kesannya begitu. Tapi ciptakanlah kesan tim, gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Diah nih Pak. Apa perlu menurunkan high expectation atau menurunkan standar supaya bisa berjalan sama-sama kalau tips-tips yang Bapak berikan sudah dilakukan semuanya? Kurang jelas saya, pertanyaannya gimana? Oke, saya ulang lagi ya Pak ya. Apa perlu menurunkan high expectation atau high standar supaya bisa berjalan sama-sama kalau tips sudah dilakukan semuanya? Ya, kalau menurut saya, ya yang namanya tips kan bisa kita coba, kita lakukan, ya. Itu pun masing-masing lah ya, karena tergantung situasinya masing-masing kan kita nggak tahu persisnya bagaimana. Ada situasi-situasi mungkin tips saya nggak bisa cocok, bisa jadi begitu karena mungkin iklim pekerjaan dia nggak memungkinkan untuk itu misalnya, bisa jadi loh begitu, ya. Karena situasinya menyangkut masalah hal-hal yang sifatnya nyawa, misalnya kan nggak bisa dibuat main-main, misalnya begitu, ya. Nah, mudah-mudahan kalau kita membuat situasi meeting kita ini lebih cair dengan anak buah, apalagi di online yang offline aja bisa kaku, apalagi nanti di online yang kadang-kadang webcam-nya mati. Nah, dengan situasi-situasi yang membuat suasana bisa lebih cair begitu, diharapkan bukan ekspektasi kita jadi menurun, tidak. Ini hanya menggunakan
cara teknik yang berbeda dari yang biasanya. Kalau sasarannya tetap, harapan kita meeting itu mau ngapain, harapannya tetap. Cuman caranya kita agak ubah, berbeda. Gitu. Baik, Bapak, terima kasih. Bagaimana Ibu Diah? Ada yang mau ditambahi? Cukup Pak Purba, Mbak Nasti. Mungkin yang perlu digali lagi itu skills kita sendiri ya. Nggak tahu tepatnya apa, interpersonal skills atau apa, atau communication skills, supaya itu tadi cara penyampaiannya itu lebih enak diterima dari pihak lain. Itu Bu siapa tadi? Ibu Diah, Pak. Bu Sari, Sari dia. Iya, sama aja. Oh, jadi ini Bu Diah. Sebenarnya kalau mau lebih detail lagi, kalau sudah menyangkut ke pribadi kita, sebenarnya kalau di dalam ilmunya presentation, interaksi antar manusianya itu, saya belum nggak sampaikan di sini sih. Kita mulai mencoba mengenal karakter-karakter orang. Nah, mungkin kalau Ibu Diah orangnya tipenya seriusan, berarti Ibu termasuk orang tipe C. Tipe C itu orangnya serius, nggak suka bercanda misalnya gitu ya. Nah, sementara anak buah Ibu orangnya bukan tipe C semua. Tipe C itu yang tadi seriusan, suka data, suka formal, terstruktur gitu ya. Rasa humor kurang, ya, suka berhadapan dengan angka-angka, hitungan-hitungan. Sementara bawaan kita tidak semua C. Mungkin ada yang tipenya I. Ya mungkin Ibu tahu lah ya, DISC misalnya. Dominan, influence, compliant, dan steady. Anak buah Ibu itu ada misalnya tipenya orangnya suka guyonan, tipe I. Yang dia susah kalau dilajak langsung serius-serius, dia jadi kaku. Dia maunya cair gitu. Nah, kita sebagai leadernya, apakah anak buah yang kita paksa menyesuaikan ke gayanya kita, atau kita yang harus terampil? Benar nih Bu sampaikan tadi. Kita lah yang harus bisa masuklah melalui pintu mereka. Keluarlah melalui pintu saya. Itu leader. Jadi cobalah mulai memahami karakter. Ada 4 tipe karakter itu manusia itu. Jadi kita harus fleksibel. Gitu Ibu. Mudah-mudahan membantu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Dan Bapak Ibu yang lainnya masih ada pertanyaan atau tidak? Saya tunggu. Karena kalau tidak ada pertanyaan, akan saya tutup saja ini sesi virtual learning session-nya. Oke, sudah? Gimana? Saya rasa cukup kali ya, Pak ya? Cukup ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman ya, apa yang saya sharingkan sini. Kita saling berbagi lah ya dalam situasi COVID ini. Meskipun kita tidak ketemu langsung melalui virtual ini, kita juga bisa saling berbagi, saling mengingatkan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Purba atas penjelasan materinya. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan semua. Mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang pertanyaannya belum sempat terjawab ataupun bahkan belum sempat bertanya karena waktu kami yang sangat terbatas. Nanti akan kami adakan lagi mungkin tema serupa di sesi berikutnya di lain waktu ya Pak ya. Oke, terima kasih ya. Dan rekan-rekan juga bisa akses ke YouTube channel kita di Foster and Bridge Indonesia. Untuk linknya ada di chat Zoom ya rekan-rekan. Semoga dapat menambah insight karena di YouTube channel tersebut terdapat interview dengan para narasumber yang merupakan praktisi, sharing ilmu dengan berbagai macam topik. Termasuk interview dengan Bapak Purba dalam sesi Connecting Time dan juga Virtual Learning, di mana Bapak Purba menjadi narasumber dengan berbagai macam topik, antara lain 5 Key Skills for Leaders Leading Virtual Team dan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa ditonton ya video-video dari Pak Purba di channel YouTube kami. Oke, dan juga rekan-rekan Bapak Ibu semua juga bisa follow sosial media kami yang lainnya agar terus mendapatkan update-update terbaru dari Foster and Bridge Indonesia, di mana selain update mengenai virtual learning session, kami juga ada update mengenai kelas training online kami. Mungkin Bapak Ibu juga rekan-rekan bisa mengikuti kelas kami di bulan April. Oke, Bapak Ibu bisa lihat link sosial media kami di kolom chat Zoom-nya ya.
Dan oke, terima kasih Pak Purba sekali lagi. Sama-sama. Sudah memberikan materi yang sangat bagus sekali hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Oke. Dan terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah menyaksikan live streaming di Facebook dan YouTube kami juga. Dan saya ucapkan lagi terima kasih kepada peserta di Zoom, yaitu Ibu Adisti Kumalasari, Ibu Bunga Nur Putri, Ibu Diah Purnasari dari GIZ ASEAN, Bapak Muhammad Arif dari PT Mora Telematika Indonesia, Ibu Rahmi Rashid dari GIZ ASEAN, Ibu Shilerida Novita dari PwC, dan Ibu Yosefin Krisma Yenita dari GIZ ASEAN, serta Ibu Zevania dari Honda Motor. Saya ucapkan terima kasih ya atas kebersamaan kita selama 1,5 jam yang cukup padat dan bermanfaat ini. Sebelum berpisah nih Bapak Ibu, rekan-rekan yang di Zoom, sebagai kenang-kenangan hari ini kita mau foto bersama dulu ya. Jadi pakai foto nih? Iya dong Pak. Jadi rekan-rekan Bapak Ibu yang masih mematikan kameranya bisa dinyalakan agar kita lihat wajah tampan dan cantiknya. Oke. Bersiap ya. Ntar gue pakai jas dulu nih, Kak. Yang penting senyum ya. Siap, Senyum ya, Pak. siap. Siap. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, Sampai ketemu di lain waktu ya. Oke, sebelum saya tutup, untuk rekan-rekan yang sedang menyaksikan di Zoom dan juga streaming Facebook dan YouTube, kami ingin menginformasikan kembali nih mengenai virtual learning session yang rutin dilakukan setiap minggunya, yaitu setiap hari Rabu pukul 10 sampai 11.30 dengan tema pembahasan yang beragam. Dan jangan lupa untuk saksikan kembali dan bergabung di webinar virtual learning session kami berikutnya, yaitu minggu depan, hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, dengan tema Transitioning from Waterfall to Structured Agile, yang akan dibawakan oleh Bapak Cornelius Steven Sanjaya, PMP. Topik ini akan membahas mengenai waterfall, agile, hybrid, dan apa saja model yang banyak dipakai perusahaan saat ini, serta bagaimana menentukan model yang ideal untuk perusahaan. Oke, untuk sesi kali ini kita sudah di penghujung acara ya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Saya Nastiti Handayani mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua. Saya mewakili tim yang sudah bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah menyaksikan melalui Zoom ataupun di streaming di Facebook dan juga YouTube channel kami Foster and Bridge Indonesia. Dan saya ucapkan selamat siang serta selamat beraktivitas kembali. Stay safe and healthy. Bye. Terima kasih Bapak Purba, terima kasih Ibu Adisti, Bapak Arif. Iya, sama-sama, Mbak Nasti. Udah live ya?